warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Aurin Priwaci dengan NIM 24022078 dan presensi 12. Di video kali ini aku akan membahas mengenai sistematika karya tulis ilmiah pada buku. Nah, daripada berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Materi pertama yang kita bahas adalah pengertian buku. Nah, teman-teman sejak kecil pasti sudah mengetahui dan bertemu ya dengan buku ini. Tapi dari segi pengertian, buku menurut Kurniasih 2014 adalah hasil pemikiran yang dianalisis menjadi ilmu pengetahuan, kemudian disusun tertulis menggunakan bahasa yang sederhana, dilengkapi gambar dan daftar pustaka. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya yang berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembar kertas pada buku disebut halaman. Selanjutnya, manfaat buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, sumber informasi yang valid dan terpercaya. Yang kedua, referensi konseptual dan teori. Yang ketiga, penjelasan yang mendalam. Yang keempat, memperkaya pembahasan dan kajian pustaka. Yang kelima, rujukan yang konsisten. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pengetahuan argumen. Selanjutnya, fungsi buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, sumber referensi utama. Yang kedua, pengetahuan landasan teori. Yang ketiga, penelusuran sejarah dan perkembangan ilmu. Yang keempat, panduan metodologi. Yang kelima, sumber data sekunder. Yang keenam, memberikan konteks dan perspektif. Yang ketujuh, pendidikan dan pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah verifikasi dan perbandingan. Selanjutnya, jenis-jenis buku dalam karya tulis ilmiah. Ada buku teks, buku monograf, buku referensi, buku manual, buku antologi, buku hasil penelitian, buku karya non-fiksi akademis, buku panduan penulisan, dan disertasi atau tesis yang diterbitkan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur penulisan buku. Struktur penulisan buku dalam karya tulis ilmiah biasanya dimulai dengan bagian cover atau sampul yang merupakan halaman depan buku dan memberikan informasi dasar tentang karya tersebut. Elemen-elemen yang biasanya ada pada buku yaitu judul, subjudul, nama penulis, logo institusi, nama institusi, tanggal atau tahun terbit, dan jenis karya tulis. Yang kedua adalah halaman preliminaries. Halaman preliminaries atau halaman pendahuluan dalam penulisan buku karya ilmiah adalah bagian awal yang menyajikan informasi dasar sebelum memasuki isi utama dari karya tulis. Yang ketiga adalah bagian utama atau isi. Bagian utama atau isi dalam penulisan buku karya ilmiah biasanya terdiri dari beberapa bab yang diorganisasi secara sistematis untuk menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bagian pasliminaries. Bagian pasliminaries dalam penulisan buku karya ilmiah mencangkup elemen-elemen pendahuluan yang disusun sebelum bagian utama dari karya tersebut. Bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi awal yang penting tentang karya tersebut kepada pembaca. Selanjutnya adalah materi mengenai resensi buku. Yang pertama, pengertian resensi buku. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud di sini bisa berupa buku dan karya seni film dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Nah, resensi buku ialah karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Yang kedua, jenis-jenis resensi buku. Ada resensi informatif, resensi deskriptif, dan resensi kritis. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, buku merupakan instrumen penting dalam pendidikan dan penelitian, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Sampai di sini dulu video pembahasan mengenai sistematika penulisan karya ilmiah pada buku dari aku. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.